Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak yang solih dan solihah? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali belajar dari rumah, tetap semangat ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai mari belajar surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun termasuk kelompok surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Nah, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Sih itu orang kafir? Orang kafir itu orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, mari kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Nah, sekarang kita akan memahami isi pokok kandungan surat Al-Kafirun ya. Isi pokok surat Al-Kafirun ini mengajarkan tentang cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Hal ini telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu mendakwakan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan lemah lembut. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surganya. Dan Nabi Muhammad pun berdialog dan berdiskusi dengan kaum musyrikin Quraisy dengan penuh lemah lembut kepada mereka. Dan Nabi Muhammad pun menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukan orang kafir. Muhammad itu tidak akan menyembah apa yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini sebagai pemberi kabar dan peringatan. Nah, dengan adanya perbedaan, setiap orang harus mempunyai sikap tasamuh atau toleransi terhadap orang lain. Toleransi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia ya. Apa sih itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan. Nah, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, toleransi dalam kehidupan ini dibagi menjadi dua ya. Ada toleransi sesama agama dan toleransi antar agama. Toleransi sesama agama ini toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah ataupun muamalah. Contohnya, kita harus memiliki sikap ramah, lemah lembut. Nah, sekarang toleransi antar agama di sini itu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah saja,
atau suatu kemasyarakatan saja. Contohnya, menghargai suatu perbedaan. Manfaat memiliki sikap toleransi itu yang pertama ada suasana harmonis, hidupnya rukun dan tentram. Terus yang kedua itu ada memperkuat tali silaturahmi antar saudara. Terwujudnya kasih sayang antar umat beragama dan terwujudnya berbagai kemudahan hidupnya. Nah, anak-anak yang solih dan soleha, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita harus memiliki sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan kita melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.